Ya, bismillah ya. Malam ini kita akan kajian online lagi. Sedang menunggu dari pematerinya. Sedang undang. Jangan kemana-mana ya teman-teman, karena temanya keren banget pada malam ini. Mana ya, Umu? Kita coba lagi. Apakah tunggu sebentar. Jadi tema malam ini kajiannya itu adalah kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Dan masih nunggu pemateri kita untuk menerima undangan ya. Undangan Instagram. Kok nggak bisa ya? Oke. Ternyata ada ya, diatur gitu kedudukan laki-laki dan perempuan ini dalam Islam. Nggak bisa ya. Umum ke Umi. Ini teman-teman suaranya pas gak nih? Nah, udah dateng, Masya Allah. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi agak Apa ini kabar, Kak Icis? sedikit. Kak Icis, Alhamdulillah, aku sehat. Kak Icis aja nih ya panggilnya ya. Oh iya, boleh nama ininya ya, nama akrabnya. Teh Melen, kita muka-muka nih malam ini. Iya bener nih. Berarti Iya. sehati ya? Muka-muka. Sehati. Padahal kita nggak janjian ya, Teh ya? Nggak ada. Pakai yang apa? Masya Allah. Saya lebih ke pinjem nih Teh Melen. Masya Allah. Oke. Persaudaraan teh ya, Iya. sampai kan saudarinya. Iya. Ya. Masya Allah, bener-bener Teh. Suara saya jelas nggak Teh? Alhamdulillah. Tapi nggak bergerak ya. Gambar Teh Icis nggak bergerak nih. Oh, sekarang bergerak gak Teh? Belum, masih muter-muter. Oh, masih muter-muter ya? Udah. Udah, aman Teh? Ada muter-muter tapi udah mulai hilang-hilang. Ternyata saya cek wifi dulu nih Teh. Sama dari tadi gangguan. Memang ya jaringan sekarang itu sedang ini gangguan terus. Kalau di saya. Iya betul. Padahal di masa pandemi gini ya, itu sesuatu yang butuh sangat urgent. Iya, butuh banget ya Teh. Dipentingin banget ya. Masya Allah. Jadi kalau sembako ditambah gitu ya, satu lagi masuk ke internet, kebutuhan pokok. Bener Teh, kebutuhan pokok. Sekarang jelas ya Teh suaranya, udah jelas? Ya, jelas. Suara sih jelas, cuman gambarnya aja yang berhenti-berhenti videonya gitu. Tapi suara jelas. Semoga dimudahkan ya Teh, dilancarkan untuk kajian online kita pada malam hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya baik, teman-teman online semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mengadakan bergabung lagi dengan kajian online kita pada malam hari ini. Tentu saja masih di ruang hijrah muslimah ya. 1 jam ke depan kita akan kajian online. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, tidak ada halangan sedikit pun. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Baik teman-teman semua, kita buka aja ya Teh ya. Langsung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pada kajian kita pada malam hari ini, alangkah baiknya untuk menambah keberkahan kita kajian pada malam hari ini, kita membacakan suratul Al-Fatihah. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa namanya? Kita masih diberikan kesehatan ya teman-teman semua. Teh Melan juga alhamdulillah masih sehat, bugar. Di tengah-tengah keadaan sekarang yang mudah-mudahan sehat terus. Teman-teman juga yang menonton di rumahnya masing-masing gitu ya. Sekarang yang bergabung semoga sehat selalu dan alhamdulillah nih teman-teman. Bentar teh. Alhamdulillah kita sekarang bisa mengadakan kajian online lagi dan mudah-mudahan tahun depan udah offline ya teh ya. Amin ya rabbal alamin. Ya baik. Nah teman-teman semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Rizka Handayani. Tapi teman-teman bisa panggil saya Teh Ricis aja biar lebih akrab. Ya, insya Allah malam ini saya akan memandu acara untuk kajian online kita dan pemateri kita hari ini, masya Allah, seorang ibu yang masih sehat, yang masih terus berjuang di jalan dakwah, masya Allah. Semoga Allah sehatkan Teh Melan dan keluarga. Nah, ini adalah pemateri kita pada malam hari ini dan masya Allah. Temanya keren banget teh. Aku juga pas dikasih tahu gitu untuk menjadi moderator semangat sih sebetulnya, semangat banget gitu ya. Karena temanya ini memang mungkin teman-teman juga baru mengetahui bahwa wanita dan laki-laki itu mempunyai kedudukan dalam Islam. Seperti itu teh. Nah, semangat banget dan sekarang bisa sharing langsung sama Teh Melan yang masya Allah ilmunya juga wawasannya luas, jadi saya juga bisa menambah sakofah saya tentang ini gitu ya. Baik, tanpa menunggu panjang lebar, untuk selanjutnya untuk materinya saya persilahkan kepada Teh Melan. Silakan Teteh untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Ya, baik. Jazakillah khairan kepada Teh Rizka atau Teh Ricis ya, yang telah dengan tim Sobat Ruang Hijrah Muslimah ya, telah mengundang saya ke acara diskusi malam ini. Dan mudah-mudahan dari diskusi ini kita mendapatkan keberkahan gitu ya, dan juga mendapatkan amin Allahumma amin. Amin. Ya, baik, sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ya, jadi memang ini khususnya mungkin karena bulan Desember mungkin ya ada Hari Ibu ya gitu ya, kalender ada Hari Ibu gitu. Walaupun bagi teman-teman mungkin yang sudah paham gitu ya, banyak juga kaum muslimin kaum muslimah yang merasakan ya sebenarnya ya sebenarnya ya tidak ada yang suatu hal yang spesial juga gitu ya di hari itu ya, karena ya seorang ibu ya nanti kita bisa mengetahui ya bagaimana Allah telah memberi nanti peran wanita itu seperti apa gitu ya. Kita lihat dulu kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam Islam, karena
ini yang saat ini masyarakat saat ini gitu ya, ini masih mereka mencari-cari ya, masih mencari-cari ya, bagaimana sih sebenarnya kehidupan ya ataupun kedudukan laki-laki dan perempuan gitu ya. Ini di mana masyarakat ya tidak manusia itu tidak diatur oleh kehidupan, oleh aturan yang syar'i, aturan yang benar gitu ya. Karena saat ini aturan yang ada di tengah-tengah kita ini adalah aturan buatan manusia gitu. Sehingga manusianya terus mencari-cari gitu ya. Apa sih sebenarnya gitu ya yang dibutuhkan laki-laki dan perempuan itu supaya ya perjalanan kehidupan mereka itu baik. Dan ketika mereka terus mendapatkan, mereka terus melakukan ya aktivitas itu, interaksi itu dengan aturan buatan mereka sendiri, ya akhirnya mereka kerap kali menemukan permasalahan. Ya, baik. Ini sinyalnya masih motor. Ya mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita akan mengetahui ya sebenarnya bagaimana sih sebenarnya Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai seorang hamba Allah ya. Nah, Islam telah menjelaskan secara gamblang dan akurat perihal peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan ini ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu kan makhluk ciptaan Allah, itu yang udah pasti. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak membiarkannya begitu saja. Istilahnya udah diciptain dilepas aja udah gitu ya. Kan tidak seperti itu gitu ya. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan ya. Dan kemudian Allah memberikan pedoman, memberikan guide bagi mereka ya untuk supaya di dunia ini mereka ya bisa beraktivitas dengan benar gitu. Ya, bisa melakukan perbuatan-perbuatan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang benar. Ya. Jadi pedoman atau guide itu berupa syariat atau aturan-aturan ya tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu nanti berinteraksi di dalam kehidupan. Kan yang namanya kehidupan ini, manusia ini terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Nah, kita tidak membahas, kan ada juga teh yang yang samar-samar gitu ya, atau yang yang gitu ya, itu udah bukan dalam pembahasan yang kehidupan yang benar ya gitu ya, ada penyimpangan gitu ya. Sedangkan ya yang Allah ciptakan itu hanyalah laki-laki dan perempuan ya yang ada dalam manusia ini, di mana di dalamnya mereka ya saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Ya, tidak terlepas gitu ya Teh. Sebagainya. Nah, dari interaksi ini ya tentunya ya muncul apa yang misalkan permasalahan dan sebagainya yang memang akhirnya membutuhkan guide dari Allah ini, membutuhkan pedoman. Dan karena pedoman yang diberikan itu Allah yang buat secara langsung, Allah yang menetapkan ya. Dan karena Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan ya, maka itu adalah yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan, bagi manusia itu sendiri. Karena Allah menetapkan aturan itu dengan memandang laki-laki dan perempuan adalah sebagai manusia. Allah yang tahu secara laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana. Ada aturan yang berbeda dari secara fitrahnya gitu ya. Akan tetapi semuanya adalah manusia yang membutuhkan yang benar ya supaya mereka bisa berjalan dalam kehidupan ini dengan baik. Ya. Manusia, laki-laki dan perempuan yang memiliki potensi yang sama, ada naluri, ada kebutuhan jasmani yang semua sama butuh untuk dipenuhi. Ya. Allah berfirman di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kata Allah, dan tidaklah ya Allah menciptakan jin dan manusia, ya makhluk-makhluk Allah itu, ya melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, berarti ada tujuan penciptaan, ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan dari aktivitas peribadatan ini, ya muncul ketaatan, ya, dan kemudian nanti akan sama ujungnya, gitu ya, laki-laki dan perempuan pun akan melalui yang namanya hisab, gitu, ya, di akhir kehidupan ini. Dan sama-sama, gitu ya, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu, ya akan bisa mencapai yang namanya surganya Allah kalau dia hisabnya baik.
Seperti itu. Oleh karena itu, ya, bagaimana Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai seorang hamba Allah, ya, Allah menetapkan kesamaan, gitu ya, Oh, sebagai apa? Manusia, sebagai hamba, makhluk ciptaan Allah, sebagai sebagai ciptaan hamba Allah. Allah. Jadi tidak ada perbedaan kedudukan di antara mereka di hadapan Allah. Gitu. Iya, Jadi Masya Allah. sama-sama ya, makhluk ciptaan Allah sebagai hamba Allah yang punya juga potensi yang sama untuk bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Nah, Iya, baik Teh. Itu terkait bagaimana ya Islam memandang gitu terkait laki-laki dan perempuan itu memang sama-sama seorang hamba gitu ya, menjadi hambanya Allah dan untuk beribadah. Nah, ini Teh terkait tadi ya apa namanya? Apakah dalam Islam ini ada nggak sih Teh mengenal kesetaraan gender gitu Teh? ya, Yang ya kita apa tahu tadi dalam sekarang gitu lah ya. betul mengenal kesetaraan gender ya, apalagi ya ide kesetaraan gender ini kayaknya udah hampir semua kaum muslimin mungkin tahu ya, ya karena memang cukup deras ya diaruskan, digencarkan di negeri-negeri muslim ya gitu. Bahkan banyak aktivis kesetaraan gender ini justru dari kaum muslimah ya seperti itu ya. Nah, kalau boleh bilang sebagai seorang muslim ya kita harus yakin ya tidak ada sistem yang lebih baik ya dari Islam ya dalam mengatur peran laki-laki dan perempuan ya dalam menjalankan kehidupan ini. Islam telah menetapkan berbagai hak bagi kaum wanita, sebagaimana juga Islam menetapkan kewajiban-kewajibannya. Demikian juga di sisi laki-laki. Ya. Islam juga telah menetapkan, ya. Allah telah menetapkan hak dan kewajibannya, gitu ya. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan hukum syariat tadi. Jadi yang menetapkan adalah asyari, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang maha tahu, gitu ya, hakikat dari apa yang dibutuhkan dari makhluknya ini. Masya Allah ya. Jadi bukan manusianya sendiri yang menentukan gitu ya, tapi Allah yang maha tahu. Ya, ya jelaslah karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu. Oh perempuan, Masya Allah, benar. Gitu ya secara fitrahnya dia bisa mengandung, maka perannya nanti sebagai seorang ibu gitu ya, dia punya lebih kasih sayang kepada anak-anak, mendidik anak-anaknya kan seperti itu. Orang laki-laki gitu ya, ternyata ada kewajiban untuk mencari nafkah di pundaknya itu gitu ya, menanggung nafkah keluarga gitu ya, karena secara fitrahnya gitu ya laki-laki adalah seorang yang kuat gitu ya, orang yang apa namanya ya tahan banting lah bisa dibilang gitu. Iya, gitu ya. bisa menanggung ya, gitu ya Teh ya. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi ketika Islam menetapkan semua itu, ya tidak lain karena Islam menetapkannya terkait dengan kemaslahatan laki-laki dan perempuan itu sendiri menurut pandangan Allah. Sekaligus aturan tadi gitu ya adalah solusi ya dari berbagai perbuatan atau permasalahan yang muncul gitu ya dari aktivitas yang mereka jalankan dalam kehidupan. Ya, kita harus memahami tadi ya, secara fitrah memang Allah menciptakan tadi ada perbedaan ya tadi ya, perempuan gitu ada secara kodratnya dia tadi yang mendapatkan haid dan sebagainya. Kemudian ada hukum-hukum yang berbeda juga yang mengkhususkan ya sebagai rukhsah bagi wanita. Kemudian laki-laki dia juga secara kodratnya gitu ya berbeda ya, dan kemudian ada kelebihan dalam artian tadi ada kayak misalkan pahala jihad dan sebagainya gitu ya. Bahkan kan ada dulu seorang muslimah ya yang menyampaikan kepada Rasulullah gitu, ya Rasulullah, kok kayaknya laki-laki kayaknya enak banget gitu ya, mereka pergi berjihad, bisa jihad, iya gitu ya, syahid itu mudah sekali untuk didapatkan, tinggal terjun aja ke medan jihad, kemudian mereka meraih pahala syahid gitu, seperti itu. Surga, untuk mendapatkan surga itu begitu mudah ya, tapi kata Rasulullah ya tidak begitu, artinya kalian juga kaum perempuan punya opportunity aja, kesempatan yang sama, peluang yang sama. Kesempatan yang sama karena tadi gitu ya, di dalam fitrahnya sebagai seorang wanita juga ada ya, potensi dia untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Masya Allah. Itu juga jadi Masya Allah gitu ya. Nah itu tadi. Ya. Nah, sehingga pengaturan ini akhirnya tadi berbeda-beda. Gitu ya. Tadi ada yang memang tadi khusus ya, kemudian juga ada yang sebagai manusianya sama. Karena kalau dilihat dari
kewajiban untuk beribadah, ya tidak ada bedanya, gitu ya. Kewajiban sholat, kewajiban berpuasa dan sebagainya. Hanya Puasa, wanita tadi iya. dia ada keringanan, misalkan dalam keadaan-keadaan Iya. tertentu. Ya. Ha-ha. Semua yang dijalankan ini ya berjalan secara harmonis. Ya. Mm-mm. Nah, di dalam Islam tidak dikenal yang namanya kesetaraan gender, Gender. karena adanya Oh, pendidikan secara iya. ya. Dan bahkan kalau dalam kitab Nizam Ijtimai itu dikatakan itu bukan merupakan topik pembahasan dan nggak usah dibahas. Karena dalam kehidupan Islam tidak suatu diskriminasi gitu ya, atau misalkan pandangan yang mengungguli ya satu pihak dengan pihak yang lain gitu ya. Jadi inilah kalau tidak ada di dalam Islam ya, lantas dari mana ide tersebut muncul gitu ya? Ya ternyata ya ide kesetaraan gender ini kan muncul dari dunia barat. Ya. Di mana sejak zaman mungkin nenek moyangnya barat dahulunya gitu ya. Bahkan untuk dalam Islam sendiri masa jahiliyah mungkin ini satu hal yang masyhur sekali ya, kita mengetahui sejarah zaman jahiliyah sebelum Islam datang kan bagaimana perlakuan terhadap perempuan pada saat itu gitu ya. Jadi memang zaman kuno dulu gitu ya, memang perempuan itu ya dianggap sebagai barang ya, dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga. Seperti itu gitu ya. Jadi memang seperti itu, dan kemudian ketika Islam datang, ya Islam memuliakan wanita. Ya, nah tetapi ya Barat ya dengan dulu peradabannya seperti itu, bahkan banyak peradaban-peradaban kuno yang memang mereka benar-benar memandang wanita itu dengan rendahnya. Gitu. Nah, sedangkan kalau dalam Islam itu Islam menyelamatkan, ya sedangkan Barat gitu ya, mereka terus masih gitu ya sampai saat ini gitu ya didapati dalam masyarakat mereka ya adanya ketimpangan ini ya. Disebabkan apa? Karena mereka menghancurkan hak-hak asasi kaum wanita sebagai manusia. Ya Allah. Iya. Seperti itu. Jadi iya. Upaya wanita-wanita Barat gitu ya untuk mereka menuntut keadilan ya sebagai manusia ya. Dan kemudian mungkin dengan perjuangan yang terus-menerus mereka tidak mendapatkan ini ya, seiring dengan berjalannya waktu ya, dan kemudian ya kebencian Barat terhadap Islam ya, maka ide-ide ini kemudian ya disebarkan gitulah istilahnya, terus diaruskan, akhirnya dipaksakan juga ke negeri-negeri Muslim ya. Dan mereka melihat istilahnya melihat mungkin ada permasalahan yang muncul yang mereka anggap itu berasal dari pengaturan Islam. Gitu. Ya, misalnya ya kesetaraan gender mereka karena perempuan tadi ya harus mengandung gitu, perempuan itu mendapatkan haid, sebelum haid itu mungkin ada sakit perut dan sebagainya gitu, sehingga dikatakan lemah, dan mereka tidak mendapatkan peluang yang sama gitu ya dalam pekerjaan, misalkan seperti itu gitu ya. Ini terus diangkat ya. Terus kemudian mereka juga mengambil lagi dari hukum waris gitu ya, hukum waris yang laki-laki lebih besar, ini nggak adil. Laki-laki lebih besar, iya. Kemudian dari hukum menjadi wali, misalkan seperti itu gitu ya. Nah ini terus menerus gitu. Jadi mereka justru malah yang tadinya mereka memperjuangkan hak-hak mereka di Barat ya, mereka mereka jual, mereka sebarkan, mereka propagandakan gitu ya ke dunia Islam gitu ya, dan kemudian terus mencekoki ya kaum muslimah untuk sama-sama memperjuangkan, karena mereka anggap kaum muslimah pun mengalami hal yang sama ya. Padahal apakah benar gitu ya kaum muslimah mengalami hal ini gitu. Ya sekarang kita lihat kondisinya ya, ketika memang ketimpangan-ketimpangan itu terjadi juga di negeri Muslim ya, bukan karena aturan Islam, bukan karena mereka adalah negeri Muslim, tapi karena di negeri-negeri itu sudah ya diterapkan ya aturan-aturan yang bukan Islam, yaitu apa? Ideologi kapitalisme sekuler ya. Ya, yang kemudian yang itu ada di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga akhirnya memunculkan permasalahan yang sama. Gitu. Tapi ketika kaum muslimin mau pakai aturan Islam untuk menyelamatkan gitu ya, mereka nggak mau gitu.
ya. Artinya para aktivis ini kesetaraan ini mereka nggak mau karena memang yang mereka perjuangkan bukan lagi ya hak-hak kesetaraan ya bagi wanita dan laki-laki. Ya. Diterimanya ide ini ya bagi muslim. Jadi jelas dalam Islam tidak mengenal kesetaraan gender Iya. ini adalah propaganda Barat gitu ya, yang terus dipaksakan ke negeri-negeri Muslim. Ya. Karena nanti akan berbeda pandangannya. Ya, sebenarnya ya apa yang mereka hadapi permasalahan-permasalahan tentang kesetaraan gender yang mereka anggap sebagai masalah itu adalah dari ya pandangan mereka sendiri yang salah yang terkait dengan kehidupan ini karena mereka mengaturnya dengan aturan buatan manusia. Buatan Seperti manusia. itu mungkin ya Teh. Masya Allah. Masya Allah Jadi, itu ya. jadi ini kalau udah sebagai udah agenda, kalau bilang oh udah agenda Barat gitu ya, oh ternyata kaum muslimin nggak boleh tenang-tenang aja sebagai seorang muslimah, oh nggak boleh tenang-tenang aja. Ya, harus punya benteng yang kokoh juga ya terkait ini gitu Teh sebagai seorang muslimah. Halo Teh Melan? Ya. Ya, sip. Teh Ricis agak putus. Sekarang gimana Teh? Udah baik? Udah. Udah, Masya Allah. Itu penjelasan tentang mengenai kesetaraan gender ya. Jadi memang di diri kitanya juga ya Teh harus aware gitu terhadap diri kita dan di tengah-tengah seperti ini di mana hukum juga yang diterapkan adalah hukum buatan manusia ya sebagai seorang muslimah pada khususnya nih kita harus punya apa ya bekal kuat gitu ya Teh ya tentang Betul. tentang ilmu agama. Nah, Masya Allah Teh. Betul. Nah terkait ini Teh, terkait peran perempuan tadi menyinggung tentang peran perempuan ya Teh ya. Apa namanya? Gimana sih Teh gitu peran perempuan nih kita dalam pandangan Islam itu seperti apa Teh? Peran kita nih sebagai seorang perempuan gitu Teh. Ya, bagaimana peran perempuan menurut pandangan Islam gitu ya. This is the best part. Masya Dalam Islam ya. Allah. This is the best. Apa Teh? Sebagai muslimah ya, this is the best part gitu. Kalau kata kakaknya Tinipin, Ruang Hijrah Muslimah, Kak Ros ya. Kak Ros nih kayak bilang istimewa gitu ya. Jadi perempuan ini adalah ya di hadapan Islam ya. Islam memandang wanita ini adalah ada kaidahnya ya apa di sini. Kaidahnya al-aslu fi al-mar'ati annaha ummun wa rabbatul baitin wa hiya 'irdun yajibu an yusalla ya. Hukum asal seorang wanita dia adalah seorang ibu dan pengurus rumah tangga. Dan itu hukum asalnya ya Teh. Sebuah kehormatan yang harus dijaga. Masya Allah. Jadi kalau masyarakat perempuan Barat ya sampai detik ini masih memperjuangkan posisi mereka gitu ya untuk setara dengan laki-laki. Dalam Islam kemuliaan itu udah diberikan, nggak usah diminta gitu bahasanya gitu ya, nggak usah diminta gitu diberikan ya. Penanggung jawab nafkah ada pada laki-laki ya. Nggak usah bingung kalau apa itu misalkan hukum warisnya itu setengah dari laki-laki gitu ya karena semua ditanggung laki-laki ya. Kalau dulu saya pernah bahas sama teman saya ya bilang ya emang padahal mah ya dapat setengah itu untuk diri kita sendiri misalkan gitu ya kalau pembagian waris itu untuk diri kita sendiri. Nah sedangkan laki-laki dapat 2 bagian itu adalah untuk dia dan dirinya keluarganya gitu. Dia menanggung kita juga sebagai adik-adiknya mungkin gitu. Iya. Begitu. Benar. Harusnya kan itulah gitu ya hikmah yang bisa diambil gitu ya. Artinya yang kita bisa rasakan sebagai manusia itu kalau kita memahami demikian gitu ya. Nah jadi ya ketika Islam datang, sinyalnya ya teman-teman mohon maaf.
Muter-muter ya Teh ya. Teh Melan. Ya, ya. Halo. Oh, halo. Iya Teh, dengeran. Teh. Teh, Ya, apakah mendengar suara saya? dengar, dengar. Halo, Teh. Halo. Iya, Suara saya enggak ada. terputus, Teh. Ha-ah. Terputus Suara ya. saya enggak ada. Terputus. Ha-ah. Ya, jelek dari tadi. Terputus, Teh. Terputus. Saya harus gimana nih? Masuk lagi. Gimana Teh Rizka? Ini Saya masuk masih lagi. Teh Melan masih masuk, tapi suaranya masih putus-putus sama gambarnya. Oh, itu. Terus Mohon maaf ya, teman-teman. Iya, udah bisa. Tes, tes. Teh. Ya, kedengeran? Halo Teh? Ya. Terus nggak suaranya? Halo, Teh Melan. Ya, Iya, ini Masya Allah halo. ya, sinyal ini. Wow, sekali. Sinyalnya. Sinyalnya Masya Allah. Suaranya masih putus-putus nih, Teh. Aduh, Masya Allah. Muter terus ya? Muter-muter terus, Teh. Iya, Teh Rizka juga di saya muter-muter terus gitu. Aduh, ya Allah. Nah, sekarang udah rada jelas nih, Teh. Ah, Ha-ah. ya, saya gimana? Ya. Jelas? Teteh masih putus-putus sedikit. Putus-putus sedikit. Oh iya. Coba cek lagi, Teh. Iya, ya. Aduh, Masya Bisa? Allah. Coba. Oh, hilang-hilangan ya. Iya, hilang-hilangan, Teh. Oh, hilang-hilangan ya. Perjuangan kajian online, Masya Allah, teman-teman ya. Mau online, mau offline juga, perjuangannya pasti ada. Tapi tetap harus Iya, semangat mencari ilmu agama, teman-teman ya. betul. Insya Allah, guys. Aduh, Ada? Masya Allah, semoga. Gimana? Udah. Sudah rada jelas, Teh. Nah, pindah spot. Pindah spot ya. Masya Allah. Pindah spot. Iya. Gimana Teh? Udah? Menghubungkan ulang. Nah. Bisa? Clear? Belum, Teh. Belum. Belum? Masih putus-putus ya? Iya. Cek. Gambarnya rada ini, Teh. Nah, udah bagus. Jadi model apa? Ya. Bisa?
Insyaallah teman-teman ya. Ini sinyalnya mohon maaf sekali. Ada gangguan, ada kendala. Bisa nggak Teh? Udah Teh. Putus-putus lagi. Putus-putus lagi? Nggak, yang penting suaranya gitu, ini nggak? Iya, masih putus-putus Teh. Masih putus-putus. Gimana ini ya? Masya Allah. Doain ya teman-teman, semoga sinyalnya bagus. Gimana ya? Udah Teh. Coba tenangin dulu HP-nya, diamin dulu Teh. Biar ngumpul gitu sinyalnya. Dulu. Udah ngumpul sinyalnya. Nah, rada bagus Teh. Udah ngumpul sinyalnya. Udah ngumpul. Ini udah ngumpul sinyalnya dibanding yang tadi. Udah bagus Teh sekarang, rada bagus. Udah. Iya. Cuman rada lambat aja Teh. Lanjut ya. Kedengeran cuman rada lambat aja. Lanjutin Teh. Harus slow. Slow motion jadinya ya Teh. Gimana nih Teh? Ya, tadi ya. Terkait peran perempuan ya Teh. Bagaimana pandangan dalam Islam? Mangga silahkan dilanjutin Teh. Iya, baik. Ya, jadi ketika Islam datang, ya, bagaimana tadi kita sempat mengulas ya sedikit dulu pada masa jahiliyah itu ya, kondisi perempuan itu dipandang rendah, ya, dipandang hina, ya, sehingga ada tradisi untuk mengubur hidup-hidup ya, Masya Allah, bayi perempuan gitu ya, yang ini ya dicela gitu oleh Al-Quran. Ya, jadi Islam datang dengan mencela ya secara keras gitu ya tradisi jahiliyah ini, dan kemudian memberikan pujian gitu ya, memberikan pujian bagi orang-orang yang tidak melakukannya gitu. Dengan apa? Dengan balasan surga dan sebagainya. Dan ini tercantum ya pada Al-Quran dan hadis gitu ya. Bagaimana gitu Allah memuji orang-orang mengikuti gitu ya, tradisi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, inilah ya Islam datang gitu ya dengan memberikan ya, memberikan rahmat ya, memberikan keberkahan ya, sehingga wanita ini gitu ya dia terangkat derajatnya gitu ya. Padahal sebelumnya ya kalau tadi kondisi wanita itu begitu terhina gitu ya, begitu merasakan diskriminasi, padahal Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan kedudukan yang sama ya. Islam memberikan peran terhormat bagi wanita tadi sebagai ummun warobatul bait ya, sebagai ibu dan pengurus rumah tangga ya. Dan kemudian Islam juga menjadikan wanita tersebut, wanita adalah kehormatan yang harus dijaga ya. Jadi tadi ya tidak perlu diminta gitu ya tadi ya, hak-hak yang untuk dia dilindungi dan sebagainya gitu ya, karena Islam telah memberikan itu. Nah, sebagai ibu generasi ya, Islam telah memberikan pada pundak wanita tadi gitu ya, kewajiban dia untuk mendidik anak-anaknya ya, untuk mewujudkan persembahan ketaatan yang tertinggi bagi Allah dan Rasulnya ya. Ibu juga menjadi madrasatul ula ya, sekolah Madrasatul ula. Iya, bagi anak-anaknya, Masya Allah gitu ya, begitu. Bahkan seorang wanita yang dia mengandung kemudian menyusui anaknya gitu ya, itu kan kalau dia ikhlas, dia menjalankannya hanya berharap ridho Allah, itu Masya Allah gitu ya, itu pahala yang banyak gitu. Pahala yang banyak untuk dia ya. Ini dalam tataran domestik ya. Jadi peran seorang muslimah dia bukan hanya dalam tataran domestik ya, tataran rumah gitu ya istilahnya, keluarganya ya, tapi
Islam juga memberikan tadi ya peluang bagi muslimah tadi gitu ya, ada kewajiban-kewajiban bahkan ya, ada satu kebolehan, ada kewajiban yang memang bisa dilakukan oleh seorang muslimah di ruang publik gitu. Nah, jadi sangat keliru ketika ya ada tudingan-tudingan gitu ya dari orang-orang atau pihak-pihak yang membenci Islam gitu dengan menyudutkan kaum muslimah ya, yang apabila menjalankan syariat itu bagi dirinya gitu ya, itu seolah-olah jadi seperti terbelakang gitu kan ya, ada pandangan miring gitu ya, seperti itu. Oh, muslimah yang taat syariat itu jadi terbelakang misalkan seperti itu ya, padahal ya kondisi saat ini gitu ya, yang membuat ya banyak ya perempuan-perempuan terpuruk itu ya bukan Islam gitu ya, akan tetapi adalah sistem yang berlaku saat ini, itu sistem sekuler gitu, yang memisahkan agama dari kehidupan gitu. Sekuler. Ya. Mungkin di sini memang ada yang Agama dari akhirnya kehidupan. bagi ya teh ya, bagi ya, di mana ya kalau mereka menginginkan wanita itu selamat ya dengan mengekangnya di rumahnya gitu, nggak boleh keluar misalkan seperti itu ya, karena wanita itu tempatnya di rumah, ya udah akhirnya udahlah yang penting udah di rumah aja gitu ya, seperti itu. Nah, karena gitu ya mereka kebalikannya, kalau wanita itu dia keluar rumah gitu, maka akan menjadi liar, bebas seperti itu, kalau tidak ada batasan. Ya, ini adalah suatu pandangan yang keliru karena tadi ya tidak didasari ya pemahaman terhadap aturan-aturan Islam. Ya justru tadi ya di dalam Islam ya ada peran seorang muslimah di ruang publik ya, mana ada kewajiban-kewajiban ya yang itu juga diberikan ya, kewajiban itu diberikan kepada laki-laki, yaitu apa ya, seorang muslimah dia wajib untuk menuntut ilmu ya, atau dia memberikan segala yang dimiliki tadi gitu ya, keterampilannya ya, skillnya dan sebagainya gitu ya, itu di ruang publik ya, selama memang itu adalah batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat ya. Dan kemudian juga ada kewajiban wanita muslimah itu tadi untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana kewajiban pada laki-laki gitu ya. Dan ini gitu ya yang kita lihat dalam sejarah peradaban Islam ya, selama kekhilafahan Islam, sistem Islam itu tegak itu, masya Allah gitu ya, kiprah muslimah itu ya, dalam peradaban Islamnya tidak perlu diragukan lagi ya. Kita ingat ada Fatimah Al-Fihri ya, yang membangun universitas pertama gitu. Coba bayangkan, kemudian ulama-ulama besar ya, bahkan Aisyah ya, yang merupakan istri dari Rasulullah, itu merupakan tempat bergurunya gitu ya, orang-orang mukmin yang untuk mereka berguru belajar tentang hadis ya. Dan beliau adalah istilah sumber yang beribu-ribu hadis gitu ya, yang beliau dapatkan langsung dari Rasulullah SAW gitu. Seperti itu ya. Jadi ketika kita memahami aturan-aturan Islam ini gitu ya, insya Allah ya peran seorang muslimah ini gitu ya, dia akan tetap terjaga kehormatannya ya, dan kemudian akan menempatkan secara tepat gitu ya, mana yang memang kewajiban dia di ruang domestik ya, di rumahnya, mana kewajiban dia yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Dan kalau semua itu ya diatur dengan aturan Islam, insya Allah gitu, tidak akan ada yang salah satu mengungguli yang lain gitu ya, seperti itu gitu ya, atau mungkin khawatir merusak perempuan dan sebagainya gitu ya. Karena ya ketika kita memahami Islam berarti kita memahami ya syariat Islam sebagai pengatur kehidupan kita gitu ya, bukan aturan sekuler tadi ya, karena ketimpangan permasalahan yang muncul tadi itu ya karena kehidupan yang sekuler ini ya seperti itu ya. Jadi memang Masya Allah ya, benar-benar dalam Islam peran seorang muslimah itu gitu ya, benar-benar ya dia akan benar-benar menjadi seorang manusia seutuhnya gitu ya. Tidak ada pandangan yang merendahkan, tidak ada pandangan yang menghinakan, tidak jadi warga negara kelas 2 gitu ya, kaum yang termarginalkan, tidak gitu, seperti itu. Ya. Jadi itu adalah pandangan-pandangan ya dari orang-orang di luar Islam seperti itu. Iya. Ya. Itu teh. Masya Allah.
betul ya, memang apa namanya, muslimah itu memang mempunyai kedudukan tersendiri gitu ya Teh. Apa namanya, punya apa ya, punya peran sendiri gitu, punya peran sendiri. Dan apa namanya, Allah juga sangat memuliakan perempuan. Jika apa namanya teman-teman, Masya Allah, Allah sangat memuliakan perempuan ya, kita sebagai perempuan gitu. Dan apa namanya, bukan berarti kalaupun kita misalkan suatu saat nanti kita menjadi, aku nih misalkan ya, aku menjadi ibu rumah tangga nih, contohnya seperti Teh Melan sekarang sudah berumah tangga, tapi bukan berarti ya apa namanya, tidak dakwah juga gitu ya Teh, terus menebar kebaikan gitu, mencontoh pada masa dulu seperti Bunda Aisyah gitu kan, terus menebar kebaikan seperti itu. Masya Allah. Makanya, jadi harus tahu juga nih teman-teman peran kita. Ya, Teh Rizka dan sobat Ruang Hijrah Muslimah semuanya gitu ya. Inilah pentingnya kita menimba ilmu, gitu ya, memahaminya, karena Islam ini bukan hanya agama Bener yang banget, mengajarkan ibadah Bener. saja, ya. Ya bukan ya, ibadah saja gitu ya kan, tapi tadi gitu ya, kita jadi memahami ya, dari Islam ini kita memahami bagaimana Islam mengatur seorang muslimah tadi, bukan membatasi akhirnya gitu ya, artinya kalau Islam, tahu Islam kita juga nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, kan seperti itu. Ada juga yang bilang gitu, itu karena dia belum paham ya, seperti itu ya, padahal semua aturan ini adalah untuk kebaikan dirinya, ya, kebaikan diri gitu. Karena Allah yang menentukan kebaikan seperti apa yang memuliakan ya Teh, memuliakan perempuan, untuk memuliakan dia gitu. Kan pengen tujuannya itu adalah untuk meraih keridhaan Allah, ya. Benar. Ya, semua manusia gitu ya adalah dia ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, gitu. Ya oleh karena itu inilah jalannya ya seorang muslimah, telah ditetapkan peran-perannya, ya maka secara kodratinya ya seperti itu, ya. Nah, siapa yang akan bisa apa namanya, menghancurkan gitu ya peran-peran ini? Ya tadi, kehidupan yang sekuler ini tadi. Sekuler, gitu. Pemahaman sekuler, kehidupan yang sekuler memisahkan agama dengan kehidupan. Ya jadi itulah yang menghancurkan kaum perempuan. Seperti itu. Jadi versinya adalah ya, kembalikan peran muslimah tadi ya sesuai aturan Islam, insya Allah ya. Islam akan memberikan kemuliaan ya bagi wanita. Masya Allah. Jadi memang kalau harus memang apa namanya, kita bisa terikat gitu, bisa benar-benar Allah muliakan kita, memang harus ngaji ya Teh. Jangan sampai betul. Itu seperti kuncinya, betul. Benar banget. Contohnya seperti berpakaian gitu Teh. Memang kalau orang yang belum paham bisa dibilang ini sangat memberatkan perempuan, harus pakai jilbab, harus pakai himar. Tapi pada kenyataannya setelah saya pribadi gitu, saya sendiri sudah mulai mengkaji apa namanya, manfaat gitu, apa pahala yang didapat oleh perempuan untuk menutup aurat secara sempurna, itu memang untuk memuliakan perempuan sendiri gitu, menjaga perempuan agar terhindar, karena Allah memberikan aturan ini, Allah sudah tahu perempuan ini harus ditutup gitu kan ya, untuk memuliakan perempuan. Masya Allah, memang pentingnya ngaji itu seperti itu ya Teh. Jadi kita bisa tahu gitu pentingnya mengkaji ilmu. Masya Allah. Dan bersyukur banget nih kita masih bisa gitu ya sekarang, kajian online sekarang, jadi tahu teman-teman tentang apa namanya, bagaimana pandemi tidak menjadi halangan gitu ya Teh ya. Benar. Untuk kita menutup. Benar banget Teh, karena harus tambah semangat, karena imun harus dijaga, tapi iman pun harus tetap ditambah ya Teh. Betul. Ya, Masya Allah. Itu bukan pandemi, ada alasan nih gitu kan ya. Jauh tempatnya atau mungkin gimana. Kalau sekarang ya tinggal lihat HP gitu ya. Lihat HP gitu ya. Kajian bertebaran gitu ya. Masya Allah. Banyak menjaga keimanan kita ya, dengan menguatkan, memahami Islam seperti itu gitu ya. Insya Allah yang namanya hukum pasti memberi kebaikan buat kita. Ya. Amin, Allahumma amin.
Nah, terkait ini Teh, terkait apa gambaran gitu atau dalil yang memang eh, memuliakan perempuan dan laki-laki itu ada nggak Teh terkait itu gitu? Allah memberikan apa namanya dalil tersendiri untuk perempuan dan laki-laki seperti itu Teh. Iya, ya, ada ya. Jadi memang ketika kita ya mengetahui bahwasannya ya Islam memandang kaum laki-laki dan perempuan ini sebagai dua pihak yang setara gitu ya, yang dia wajib untuk bekerja sama, menciptakan kehidupan yang harmonis ya, berada di tengah masyarakat, saling menjaga hak dan kewajiban itu dijalankan sesuai dengan syariat dan perintah-perintah Allah gitu ya. Nah, ini semuanya adalah bertujuan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu gitu ya, ketika mereka melakukan amal perbuatan itu ada semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya di banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia gitu ya, Allah menyampaikan ya di antaranya di Quran surat Al-Ahzab ayat 35 kemudian ayat 36 gitu ya, bahwasanya ya Allah memberikan balasan yang sama gitu ya bagi laki-laki dan perempuan yang mereka melakukan ketaatan itu gitu ya, peluang untuk mendapatkan surganya Allah gitu. Dan diberikan balasan yang setimpal ketika mereka juga melakukan satu kemaksiatan gitu. Jadi balasannya akan sama gitu. Ya, enggak yang laki-laki dapat 2 poin, yang perempuan 1 poin misalkan gitu ya. Beda gitu ya. Jadi ya kalau pahalanya ya sesuai dengan syariat atau amalan yang dilakukan gitu ya. Apabila itu pahala ya akan tercatat sebagai pahala di sisi Allah. Ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, seperti itu, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ya aturan Allah dalam kehidupan yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan ini ya tidak akan menimbulkan yang namanya ketimpangan, ketidakadilan dan sebagainya ya. Karena tadi aturan-aturan itu ya ditetapkan oleh Allah untuk menjaga kemuliaan mereka. Ya, kemuliaan mereka sebagai manusia di muka bumi, menjaga kelangsungan mereka. Ya, sampai ya karena mereka lah yang namanya manusia yang berkuasa di muka bumi, Allah berikan kekuasaan itu gitu ya, jalankan dengan aturan Allah gitu ya. Jadi penuhi ya hak dan kewajiban tadi ya sama-sama gitu ya, dan kemudian Allah pun akan memberikan kesempatan yang sama ya. Apa yang membedakan ya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Ya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi itu saja yang membedakan. Masya Allah. Membedakan itu ya udah, itu fastabiqul khairat gitu ya. Laki-laki dan perempuan itu ya berlomba-lomba dalam perannya masing-masing gitu ya. Saling bekerja sama, ya saling tolong-menolong, ta'awun dalam kehidupan ini, saling melengkapi gitu ya. Bagaimana Rasulullah juga memberikan teladan ya sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sahabat ya. Dan Masya kemudian juga banyak kita mendapatkan pelajaran gitu ya, ibroh gitu ya dari sosok-sosok muslimah ya, para sahabiah yang dulu yang tidak, ya Allah tidak kurang-kurang gitu ya, tidak ada kurangnya bahkan gitu ya, ketika mereka yang menuju kepada keridhaan Allah ya, kiprah-kiprah mereka itu Masya Allah gitu ya. Jadi tidak ada itu namanya perlombaan saling berkompetisi gitu ya. Oh, laki-laki perempuan ini pengen menyaingi laki-laki, oh tidak ada. Iya. Tapi kalau bicarakan itu dalam Islam, nggak ada seperti itu. Gitu. Itu hanya ada pada masyarakat Barat. Gitu. Ini jadi jelas ya bahwasanya memang ya Allah telah menyediakan surga gitu ya bagi laki-laki dan perempuan ya yang memang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Ya. Dan dengan sama, gitu, nggak dibedain ya surga laki-laki, surga perempuan misalnya gitu ya. Ya agak seperti itu, gitu ya. Semua balasannya ya sama ya bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, seperti itu mungkin ya. Jadi memang jelas banget ya Allah gitu ya, Masya Allah ya, tidak ada aturan yang lain gitu, tidak aturan yang bisa mungkin menyampaikan dan sebagainya gitu. Islam sudah sangat sempurna mengatur tentang laki-laki dan wanita ini untuk sama-sama mereka menjaga kemuliaan mereka. Masya Allah. Gitu, dipahami ya Teh ya. Masya Allah. Semua
nggak juga yang aduh kita nih perempuan gitu ya, Iya, banyak di rumah lemah gitu. misalkan ya. Tapi Di kondisi rumah pandemi terus. ya, kalau kita pandemi gini nggak semangat apa itu tambah galau gitu ya, tambah Iya, yang bener teh. apalagi kalau sekarang itu kan ya kaum perempuan ini banyak lah gitu ya Heeh. dimuncul gitu ya apa keresahan-keresahan ya pada diri perempuan. Heeh. Kembalikan kepada Islam gitu ya. Islamlah yang akan menjadi standarnya insya Allah gitu ya. Heeh. Itulah jalan yang benar. Masya Allah. Ya Allah, bener-bener teh ya. Heeh. Ternyata memang yang membedakan itu tidak ada pembedaan gitu ya. Maksudnya eh, semua itu sudah punya porsi masing-masing gitu. Yang membedakan itu memang tadi apa namanya bagaimana kita itu bertakwa gitu kepada Allah, fastabiqul khairat kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan memang Allah telah menyediakan surga gitu bagi apa namanya yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Tidak tidak Iya. tidak jadi tidak kan kalau saya pernah melihat gitu, maksudnya pernah melihat di era sekarang bagaimana perempuan ingin menyaingi laki-laki gitu. Dari bekerja gitu kan ya, terus dan lain sebagainya gitu. Begitupun dengan laki-laki. Maksudnya ya kalau kita tidak membentengi iman kita, nauzubillah min zalik ya teh, akan terbawa dengan Iya. arus-arus sekuler seperti sekarang. Betul, Masya betul. Allah. Ya. Dan memang pada kenyataannya memang perempuan juga punya peran sendiri menjadi ibu rumah tangga, menjadi madrasatul ula untuk anak-anaknya, dan bukan berarti menjadi penghalang gitu untuk kita meraih prestasi seperti ya banyak ya teh contohnya banyak gitu ya. Apa Jadi, namanya walaupun benar sekarang gimana ini teh? ya, iya, kalau misalkan ada yang menganggap jadi ibu rumah tangga, udah sekolah tinggi-tinggi, akhirnya jadi itu menjadi teh ibu rumah tangga gitu ya. benar. Karena ini juga kembali kepada pandangan ya, pandangan apa yang saat ini kita melihatnya dari pandangan Islam atau memang dari pandangan di luar Islam. Kalau pandangan di luar Islam tadi termasuk ide-ide yang dijual ya oleh kesetaraan gender tadi gitu. Seorang ibu rumah tangga itu ya tidak menghasilkan, maka tidak dinilainya di tengah masyarakat gitu. Nah, ya, maka benar banget teh. Jadi tapi ibu rumah tangga yang bisa menghasilkan misalkan gitu, akhirnya didorong untuk bekerja. bekerja misalkan seperti itu gitu ya. Nanti udah aktualisasi diri gitu ya, pengen membuktikan dan sebagainya. Ya padahal harus dari terlepas dari hukum ya, bekerjanya seorang wanita di dalam Islam itu memang mubah ya, dengan ketentuan di izin dan sebagainya itu sudah sesuai dengan hukum syara lah misalkan seperti itu gitu ya. Nah tapi di sini tadi gitu ya, kita melihat dari pandangan Islam ketika Islam menjadikan ya asal hukum seorang wanita itu adalah warubatul bait dan kehormatan yang harus dijaga ya, maka itu artinya ya wanita adalah seperti itu gitu ya. Nah maka ketika sistem Islam diberlakukan gitu, aturan-aturan Islam ini diberlakukan ya dalam kehidupan ini, insya Allah gitu ya, perempuan tidak lagi mengalami gitu ya hal yang terjadi dalam kehidupan seperti halnya kehidupan sekuler saat ini. Nah, itu adalah solusi yang hakiki gitu, seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin gitu ya, ketika seorang muslimah dia mencoba untuk menjalankannya aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam ya, masih ada katakanlah mungkin benturan-benturan dengan aturan sekuler yang ada saat ini. Misalkan seorang wanita muslimah dia bekerja, dia pengen pakai jilbab, dia pengen pakai kerudung, tapi perusahaannya nggak membolehkan, misalkan seperti itu. Nggak bolehkan. Akhirnya kan jadi dilema gitu kan ya, antara memilih seperti itu gitu ya. Jadi ini karena ketidakpemahaman Islam ya, dan kemudian juga ya di lingkungan gitu, aturan yang tidak Islami seperti itu gitu. Jadi hal-hal seperti ini banyak gitu ya yang terjadi kondisi sekarang gitu. Maka memang kita membutuhkan tadi ya upaya perjuangan untuk mewujudkan kehidupan Islam ya, supaya benar-benar yang namanya kita bisa merasakan gitu ya sebagai hamba Allah gitu ya, yang sama-sama berpeluang untuk mendapatkan surganya Allah. Masya Allah, amin Allahumma amin ya Allah. Ya,
Artinya perempuan tuh jadi nggak capek untuk dia bisa menuntut haknya, menuntut keadilan gitu. Ya. Iya, Mm-mm. Masya Allah, Temelan menjadi mood booster buat saya pada malam hari ini sebagai perempuan. Bagaimana Allah memuliakan perempuan, punya tempat masing-masing gitu ya Teh. Dan apa ya, jadi melek gitu, melek terhadap peran kita sendiri. Tidak ada jadi tidak apa ya, aku pengen menjadi laki-laki maksudnya bekerja keras seperti ini, padahal pada kenyataannya kita punya peran masing-masing gitu ya Teh, punya peran masing-masing. Dan terkait aturan Islam juga Teh ya, terkait aturan Allah, memang itu adalah aturan yang betul-betul Allah menurunkan aturan tersebut untuk manusia. Allah yang menciptakan manusia, ya Allah tahu aturan yang mana yang baik untuk manusia itu sendiri. Itu apa namanya, sangat ini banget sih Teh, apa namanya, kita sama-sama memperjuangkan bagaimana peraturan Allah ditegakkan kembali ya Teh. Masya Allah, itu demi padahal demi kebaikan semangat kita ya semua. Iya, dan Masya Allah untuk bisa menyampaikan ilmu tersebut. Mudah-mudahan semakin banyak teman-teman ruang hijrah muslimah gitu ya. Kita sama-sama perjuangkan tegaknya syariat Allah di muka bumi ini. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Masya Allah. Apa namanya, Temelan penjelasannya, walaupun sinyalnya sempat tapi insya Allah banyak banget pelajaran Teh Melan, dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah pun banyak sakofah gitu ya Teh pada malam hari ini terkait bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ada lagi tambahannya Teh Melan terkait kajian pada malam hari ini? Cukup kayaknya Teh, mudah-mudahan bisa dipahami tadi yang disampaikan gitu ya. Laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk ciptaan Allah gitu ya, dengan porsinya masing-masing ya, sama-sama juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi Masya Allah, kita jalankan kita sebagai seorang muslimah menuntut ilmu ya, berdakwah dan berjuang. Semangat. Ganbate kudasai. Ganbate kudasai. Masya Allah Teh Melan. Jadi ini ya Teh, saya jadi semangat gitu untuk mengaji karena Teh, karena betul-betul bekal ngaji itu bekal kita untuk di akhirat. Jadi jangan mau untuk takwa kepada Allah tapi kitanya nggak punya ilmu gitu. Gimana mau takwa yang benar kan kalau nggak ngaji gitu ya. Betul banget. Betul. Nah, kayaknya di kolom komentar juga tidak ada yang bertanya. Insya Allah teman-teman paham dan masih banyak penjelasan-penjelasan terkait ini teman-teman, supaya juga bisa terus belajar dan terus belajar untuk mengkaji ilmu agama secara kafah ya Teh Melan. Iya, amin. Ya, mudah-mudahan juga semakin banyak teman-teman ruang hijrah muslimah yang menantikan diskusi-diskusi selanjutnya nih Teh Rizka. Ya, itu pasti amin. Yang lebih menarik, tema-tema yang lebih menarik gitu ya, supaya tetap semangat ilmunya. Gitu ya. Iya, sip. Insya Allah. Doain ya Teh Melan, mudah-mudahan kita diistiqomahkan terus untuk membuat kajian setiap pekannya dan semoga kita memberikan banyak manfaat dan banyak ilmu kepada teman-teman yang ada di manapun berada. Kalau masih ada kekurangan ya, tadi juga kekurangan teknis sinyal dan sebagainya. Sinyalnya Teh. Saya kadang-kadang gaptek Teh. Makanya tadi kita tes dulu. Tes dulu ya. Jazakillah khair tim Ruang Hijrah Muslimah yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk diskusi malam ini. Ya mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Saya pamit mungkin ya Teh Rizka. Baik, sebelum kita menutup kajian online kita pada malam hari ini, kita membacakan alhamdulillah
Istighfar 3 kali, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Teh Melan, jazakillah khairon untuk materi untuk ilmu yang sudah Teh Melan berikan kepada saya pribadi dan kepada teman-teman semua yang ada di rumah dimanapun berada pada kajian online kita malam hari ini. Semoga doa teman-teman pada sekarang ini Allah aminkan ya Teh ya. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman pelajari, dan tetap semangat terus ngajinya walaupun keadaan seperti ini. Tetap iman harus dijaga, tapi iman harus ditambah. Benar, betul. Baik, Teh Melan, semoga Teh Melan dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah terus, dan semoga Allah istiqomahkan kita semua dalam jalan ketakwaan, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Ya, mohon maaf ya Teh kalau aku ada salah kata. Ya, mohon maaf. Juga kepada juga kepada teman-teman onlineku, semua teman-teman RHM, jazakillah khairon kepada teman-teman yang sudah stay tune terus di kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah catat menjadi pahala kebaikan yang akan terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Baik Teh Melan, semoga sehat selalu ya Teh ya. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian selanjutnya ya Teh ya. Semoga kita sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Teh. Iya. Oke Teh Melan. Saya tutup ya Teh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman RHM semua. Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Semoga sehat selalu. Oke, saya tutup ya Teh. Ya.